Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Sain Partono dengan NIM Mahir 085 dari kelas STRTLM Reguler B semester 4. Di sini melakukan pemenuhan tugas pergantian mata kuliah imunoserologi dengan materi LFIA atau imunokromatografi bersama Ibu Dina Afrianti. Baik, langsung saja kita lakukan pembahasan terkait materi. Yang pertama, ada penggolongan immunoassay dibagi menjadi dua, yaitu ada primer dan juga sekunder. Primer sendiri adalah merupakan pemeriksaan imunologi yang menggunakan label seperti enzim atau radioaktif. Contohnya ada seperti ELISA, ada RIA, ada IVA. Lalu yang sekunder yaitu pemeriksaan imunologi yang tidak menggunakan label yang dikatakan cukup rumit, melainkan menggunakan reaksi yang hasilnya bisa langsung terlihat seperti aglutinasi dan juga imunokromatografi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Lalu, LFA imunokromatografi juga memiliki beberapa nama lain atau nama alias seperti ada rapid test, dipstick, atau test strip. Dan contohnya yang paling populer adalah alat tes kehamilan atau HCG dan juga alat tes virus seperti HIV dan dengue NS1. Lalu LFIA sendiri adalah merupakan sebuah perangkat diagnostik imunologi cepat yang dirancang agar mudah digunakan dan menentukan ada atau tidaknya sebuah analit target atau yang kita sebut antigen atau antibody. Lalu prinsip dasarnya sendiri adalah mendeteksi antigen atau antibody berdasarkan reaksi yang spesifik yang mengalir secara kapiler pada sebuah membran. Dan komponennya sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama ada sampel pad atau tempat kita meneteskan sampel. Ada juga conjugate pad atau yang biasa kita sebut dengan isi antibodi yang sudah diberi label warna seperti colloidal gold. Lalu ada working membrane atau nitroselulosa, yaitu tempat terjadinya sebuah reaksi imun di sepanjang aliran. Dan ada binding area, yaitu campuran molekul yang bereaksi dan yang tidak bereaksi dengan antigen immunoreagens. Jika target analit hadir dalam sampel, pengangkatan kompleks imun berlabel terjadi di area tertentu, maka akan muncul garis tipis atau kita biasa sebut sebagai area garis tes dan garis kontrol. Lalu yang kelima ada absorbensi atau mohon maaf yang terakhir maksudnya ada final pad yaitu penyerap sisa cairan agar cairan itu tidak meluber kembali. Lalu ada mekanisme kerja daripada LFA itu sendiri, yaitu cara kerja simpel, yaitu saat sampel diteteskan, ia akan mengalir menyamping atau lateral karena gaya kapiler. Namun jika ada target sebuah antigen atau antibodi, ia akan berikatan dengan antibodi berlabel di conjugate pad, sehingga akhirnya membentuk sebuah kompleks imun. Lalu kompleks imun inilah yang akan berjalan terus sampai ditangkap oleh sebuah antibodi permanen di garis tes, sehingga nanti muncul sebuah warna. Dan sisanya akan ditangkap di garis kontrol sebagai tanda alatnya itu valid atau bekerja. Dan interpretasi hasilnya itu dua garis, di mana garis muncul pada bagian tes dan kontrol menandakan sebuah hasil itu adalah positif. Lalu, apabila satu garis muncul di bagian kontrol saja, menandakan bahwa interpretasi hasilnya adalah negatif. Sedangkan jika tanpa garis kontrol atau garis kontrol itu tidak muncul, maka tidak dapat dipastikan bahwasanya alat itu valid atau biasa kita sebut tidak valid. Lalu ada prosedur kerja antara kaset juga strip. Ada dua tipe alat di sini. Yang pertama ada tipe kaset, yaitu diteteskan sampel mungkin 1 sampai 2 tetes, lalu ditambahkan cairan diluent sebanyak 2 tetes, dan kita tunggu hasilnya selama 15 menit. Lalu kita cek atau kita interpretasi hasilnya, apakah dia terdapat garis di bagian kontrol saja atau terdapat garis di bagian kontrol dan juga garis tes. Lalu untuk bagian strip itu cukup dicelupkan secara vertikal ke dalam sampel, lalu kita tunggu 10 sampai 15 detik hingga hasilnya muncul, lalu kita baca hasilnya dalam waktu 15 menit. Dan
dapat kita interpretasi hasilnya. Lalu ada keunggulan LFIA dan keterbatasannya. Untuk keunggulannya itu kenapa sih kita harus pakai ini? Karena cepat, hasilnya sekitar 5 sampai 15 menit. Mudah digunakan dan tidak butuh alat-alat lab yang dapat dikatakan cukup mahal. Tapi perlu diingat bahwasanya keterbatasannya yaitu sensitivitas pemeriksaan ini lebih rendah dibandingkan ELISA atau PCR. Hasilnya cuma bersifat kualitatif atau semi kuantitatif dan cukup dapat dikatakan rentan kesalahan jika prosedur itu yang kita lakukan tidak tepat. Lalu ada faktor-faktor intervensi atau hal-hal yang bisa membuat pemeriksaan atau dari kita itu salah, yaitu ada faktor yang bisa mengganggu hasil, yaitu kondisi spesimennya. Apabila kondisi spesimennya itu mungkin hemolisis, maka akan menyebabkan hasil itu sulit dibaca atau tidak akurat. Lalu ada lipemia atau kandungan lemak tinggi pada sampel yang akhirnya membuat sampel itu keruh dan menghambat aliran kapilin pada membran itu akan mempengaruhi garis uji lemah atau bahkan tidak muncul. Lalu ada spesimen kondisinya itu ikterik atau bilirubin tinggi yang akhirnya mempengaruhi kontras warna pada uji strip yang menyebabkan interpretasinya nanti itu bisa keliru, mungkin false negatif atau positif negatif atau negatif palsu ya teman-teman. Lalu ada jumlah sampel, mungkin sampelnya terlalu sedikit atau terlalu banyak hingga akhirnya menyebabkan false negatif atau hasilnya juga invalid. Lalu ada viskositas sampel yang dimana sampel itu mungkin terlalu kental atau berlendir yang akhirnya meningkatkan hambatan pada aliran kapilin hingga menyebabkan reaksi itu tidak sempurna. Lalu ada faktor imunologis mulai dari prozon atau Hook effect di mana kadar antigen sangat tinggi yang akhirnya menghambat pembentukan kompleks sandwich sehingga menyebabkan hasil yang false negatif. Lalu ada rheumatoid factor yaitu di mana antibodinya itu non spesifik. Antibodi yang non-spesifik itu mengikat antibodi deteksi yang akhirnya menyebabkan false positif. Lalu ada juga cross reactivity di mana antibodi bereaksi dengan antigen lain yang strukturnya itu dapat dikatakan hampir mirip dengan antigen yang target gitu. Akhirnya menyebabkan false positif juga. Lalu ada faktor-faktor dari obat atau zat kimia yaitu mungkin imunosupresan yang dimana itu dapat menurunkan kadar antibodi target dalam sampel akhirnya juga menyebabkan false negatif. Lalu ada biotin dosis tinggi yang dimana itu dapat mengganggu sistem ikatan biotin streptafidin pada beberapa kit jika sehingga hasilnya jadi tidak akurat. Lalu juga ada dari faktor reagen dan alat mungkin dari stripnya yang lembab atau mungkin kadar kadaluarsa sehingga antibodi pada membran itu akhirnya kehilangan aktivitasnya dan garisnya mungkin tidak muncul atau mungkin tidak spesifik atau mungkin hasilnya tidak akurat, teman-teman. Lalu ada kesalahan prosedur di mana waktu baca kita itu tidak sesuai, mungkin entah terlalu cepat, terlalu lambat, atau kita mengubah mengubah posisinya atau prosedur kita tidak sesuai, sehingga kita mendapatkan hasil yang sangat-sangat salah dari interpretasinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai tugas pemenuhan materi pergantian mata kuliah imunoserologi dengan topik pembahasan imunokromatografi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau mungkin penyampaian saya yang terlalu cepat atau bagaimana. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.